إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dan tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, yang dengan nikmat ini kita masih bisa merasakan kesempatan untuk mendapati hari yang penuh dengan keistimewaan, hari yang Allah muliakan daripada hari-hari yang lainnya, yaitu hari Jumat, hari yang Nabi menjadikan sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin-pemimpin dari hari-hari yang lain, hari di mana seorang muslim apabila dia meninggal di dalamnya maka dia tercatat sebagai seorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hari yang apabila seorang muslim berdoa niscaya doanya pasti diijabah. Apa kata Rasulullah SAW? Fihi sa'atun la yuafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan illa atahu iyyah. Pada hari Jumat terdapat satu waktu yang apabila seorang hamba meminta kepada Allah tentang kebaikan, Allah pasti mengabulkannya. Dan juga marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ingatlah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Banyak di dalam Al-Quran kita dapati perintah-perintah agar kita memperbanyak amal soleh, dan juga anjuran-anjuran. Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang menyibukkan waktunya untuk melakukan kebaikan. Seperti Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan kami berikan kehidupan yang baik dan juga akan kami berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Namun bersamaan dengan itu juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hambanya dari perkara-perkara yang itu bisa menggugurkan amal ibadah seseorang. Karena di sana ada seseorang yang dia melakukan amal soleh, seandainya kalau dia meninggal saat itu pasti dia masuk ke dalam surga. Namun karena dia melakukan suatu perbuatan yang membuat Allah murka, hingga akhirnya ia pun terjerumus ke dalam neraka.
Rasulullah bersabda dalam hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainu wa baina illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian yang dia melakukan amalan penduduk surga, hampir-hampir saja antara dia dan surga sejengkal lagi. Namun karena dia melakukan perbuatan yang membuat Allah murka, hingga akhirnya dia pun terjerumus ke dalam neraka. Karenanya jamaah sekalian, yang terpenting dan yang paling penting bukan memperbanyak amal. Memang itu bagian yang penting, tapi yang paling penting adalah menjaga amal soleh yang telah kita kerjakan jangan sampai terhapus, jangan sampai berguguran. Karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduh. Bukan perkara yang paling penting yaitu memperbanyak amal, tetapi yang paling penting adalah menjaga amal-amal ibadah yang telah kita lakukan jangan sampai rusak, jangan sampai punah seperti debu yang berhamburan. Karenanya ada beberapa perkara yang itu bisa menggugurkan amal kita, betapapun amal ibadah yang pernah kita lakukan. Apa di antaranya jamaah sekalian? Di antaranya adalah murtad, keluar dari agama Islam. Ketika seseorang menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, ketika seseorang menyatakan pindah agama, maka seketika itu juga seluruh amal ibadah yang telah dia lakukan, baik ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah seperti sedekah, zakat, haji, umroh dan yang lainnya, berguguran begitu saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fahabitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amal ibadah yang dia telah lakukan berguguran begitu saja, dan dia termasuk penghuni neraka kekal di dalamnya. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertahankan akidah ini, jangan sampai lepas. Karena tidak ada perkara yang paling berharga pada jiwa kita kecuali akidah jamaah sekalian. Apa kata para ulama? Laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidatih. Tidak ada sesuatu yang paling berharga pada diri seseorang kecuali akidahnya. Jangan sampai kita mengorbankan akidah karena gara-gara wanita, gara-gara harta, gara-gara jabatan ataupun yang lainnya. Walaupun dia mendapatkan kenikmatan, namun kenikmatan itu sifatnya hanya sementara, namun dia di neraka kekal abadi di dalamnya. Tidak hanya itu jamaah sekalian, bagi orang yang murtad, bagi yang murtad, maka hak-haknya sebagai seorang muslim sirna. Apa kata Nabi? Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 5. Apabila dia mengucapkan salam, maka hendaklah kita menjawabnya. Apabila dia sakit, maka hendaklah kita menyenguknya. Apabila dia meninggal, maka hendaklah kita mengiringinya. Apabila dia mengundang, maka hendaklah kita penuhi undangannya. Apabila dia bersin, maka ucapkanlah yarhamukallah. Namun kalau dia murtad, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhi hak-haknya sebagai seorang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara perkara yang bisa menggugurkan amal, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dengan ucapan, perbuatan atau dalam hati. Ingatlah jamaah sekalian, tidak ada perbuatan dosa yang paling besar di muka bumi ini kecuali dosa syirik. Rasulullah pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah.
Rasulullah melanjutkan, al-isyraku billah, itu berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan juga di antara bahaya syirik berkaitan dengan tema kita, ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu juga amal ibadahnya terhapus. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu amal ibadah yang kau lakukan terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan saat itu engkau termasuk orang-orang yang merugi. Karenanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat yang bertauhid, hendaklah menjauhi segala bentuk kesyirikan atau wasilah-wasilah yang menjurus kepada perbuatan syirik. Tinggalkan yang namanya jimat, tinggalkan yang namanya wafak. Yang masih punya raja, yang masih punya benda-benda seperti itu, hendaklah dia bakar. Ingat jamaah sekalian, seseorang yang meninggal masih memiliki benda-benda tersebut, masih punya susuk ataupun yang lainnya, Rasulullah memberikan kecaman yang sangat keras. Ada seseorang yang dia memakai gelang. Nabi bertanya, ma hadhihi, apa yang kau pakai itu? Hadhihi minal wahinah, ini bagian daripada jimat untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Apa kata Nabi? Inziha fa innaka in mutawafiyun lan tufliha abada. Buang jauh-jauh, sesungguhnya engkau apabila meninggal dalam keadaan seperti itu, maka engkau termasuk orang yang merugi, tidak akan mendapatkan keberuntungan sama sekali. Dan juga jangan sampai kita mendatangi kuburan, kemudian bukan berdoa kepada Allah, tapi dia meminta-minta kepada penghuni kubur. Ingatlah Rasulullah sudah berpesan jauh-jauh hari, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah. Allah sendiri mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Yang ketiga, di antara perkara yang bisa menggugurkan amal, betapapun besar amal ibadah yang telah kita lakukan, yaitu riya, sum'ah, ujub. Dia beribadah tapi ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, terdapat rasa kesombongan dalam hatinya. Karenanya pentingnya kita menjaga niat jamaah sekalian. Betapapun besar amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, namun ternyata hatinya itu tidak ikhlas, hatinya ingin dipuji, ingin dilihat, maka amal ibadahnya itu sia-sia belaka. Seorang yang melaksanakan ibadah haji, tapi tujuannya ingin disebut Pak Haji atau Bu Hajah. Seorang yang belajar agama, tapi tujuannya ingin disebut sebagai Pak Ustadz, Pak Kiai, maka amal ibadah yang sangat besar itu sia-sia belaka. Karenanya Imam Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Terkadang ada amalan yang besar, itu bisa menjadi tidak ada artinya di sisi Allah karena niatnya. Tidakkah kita ingat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang 3 kelompok umat manusia yang dia pertama kali diceburkan ke dalam neraka? Mereka muslim jamaah sekalian, tapi mereka pertama kali diceburkan ke dalam neraka jahanam. Siapakah yang pertama? Mereka nanti akan dipanggil pada hari kiamat, wahai fulan, apa yang kau lakukan selama hidup di dunia? Dia mengatakan, aku dulu di dunia belajar Al-Quran, belajar agama karenamu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau belajar ilmu agama, mempelajari Al-Quran, tapi tujuannya ingin disebut sebagai seorang qari, tampil di setiap panggung, tapi tujuannya ingin dikatakan, oh si fulan suaranya bagus banget. Kemudian yang kedua, mereka yang bersedekah, setiap ada kesempatan untuk berinfak, dialah yang pertama kali. Namun ternyata dia berinfak bukan lillahi ta'ala, ingin dipuji, ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dan yang ketiga yaitu orang yang suka berjihad di jalan Allah, tapi tujuannya ingin disebut sebagai pahlawan.
Lihat 3 amalan yang utama, jihad, menuntut ilmu, bersedekah. Namun karena niatnya tidak ikhlas, maka itu sia-sia belaka. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti jauh-jauh hari, hindari segala bentuk riya, karena ini penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa ma syirkul asghar ar-riya. Ingatlah perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian itu syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya, riya. Bahkan riya itu lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal yang dahsyatnya luar biasa, tapi ternyata ada satu fitnah yang lebih dahsyat daripada dajjal, yaitu apa? Ar-riya. Para sahabat ketika berbincang-bincang tentang dahsyatnya fitnah dajjal, Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku kabarkan satu fitnah yang itu lebih dahsyat daripada fitnah dajjal? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Ayyakumar rajulu yusolli fa yuzayyinu salatah lima yara min nadhari rajulin. Yaitu seseorang yang dia mengerjakan sholat, dia bagus-bagusin sholatnya, suaranya dibagus-bagusin, tapi tujuannya ingin dilihat oleh manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara perkara yang bisa menggugurkan amal jamaah sekalian, yaitu mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi seseorang yang dikatakan orang pintar, bertanya tentang nasibnya, bertanya tentang masa depannya, bertanya tentang jodohnya. Saat itu sholat yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. Rasulullah mengatakan, man ata'arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman. Barang siapa yang dia mendatangi tukang dukun, paranormal, orang pintar, bertanya tentang nasibnya, bertanya saja, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Apalagi kalau sampai dia membenarkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di antara perkara yang bisa menggugurkan amal jamaah sekalian, yaitu menzalimi saudara kita, menzalimi seorang muslim, merusak kehormatannya, merusak hartanya, atau juga menumpahkan darahnya. Karenanya apabila kita memiliki sangkut paut dengan saudara kita, terutama dalam masalah harta, hutang piutang, maka segera lunasi. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang. Lihatlah, Nabi SAW tidak mau menyolati seorang sahabat yang masih punya hutang. Dan para syuhada, mereka semua diampuni dosanya kecuali hutang terhadap manusia yang lain. Maka jangan sampai dia menunda-nunda untuk membayar hutangnya. Ingat, dosa-dosa yang berkaitan dengan hakul adami, apabila kita pernah merusak kehormatannya, memfitnah, menuduh, menggibahinya, atau pernah kita mencuri hartanya, mengambil uangnya, atau pernah memukulnya, melukainya, maka jangan sampai kita meninggal dan kita belum meminta maaf kepadanya, atau belum meminta keikhlasan kepadanya, walaupun dia adalah seorang yang rajin ibadah jamaah sekalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu yaitu seorang yang gak punya duit, orang yang gak punya perhiasan, yang tidak punya harta. Rasulullah mengatakan, bukan itu. Orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat yaitu seseorang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan yang lainnya. Namun ternyata dia pernah menzolimi saudaranya, pernah mengambil harta saudaranya, atau telah merusak kehormatan saudaranya, telah menumpahkan darahnya. Maka apa kata Allah? Saat itu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan pindah kepada orang yang dia telah zalimi.
Fa in faniyat hasanatu, jika kebaikannya itu sudah pindah semua dan sudah habis dan dia belum menyelesaikan hutang-hutangnya, maka keburukan-keburukan dari orang yang dia zalimi akan pindah kepada dia. Summa turihat ilan nar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hakul adami. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang. Itulah beberapa poin yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menggugurkan amal. Murtad, syirik, riya, mendatangi dukun, dan menzolimi saudara kita sesama muslim. Kita memohon kepada Allah agar amal-amal ibadah yang telah kita lakukan tidak berguguran begitu saja. Karena untuk memperbanyak amal mudah jamaah sekalian. Seseorang ingin mendapatkan pahala, yaitu pahala lebih baik daripada dunia dan isinya, cukup dia mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dia ingin mendapatkan istana di surga, cukup dia mengerjakan sholat sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat. Mudah, tapi yang tersulit bagi kita adalah menjaga nih agar amal ini tidak rusak. Makanya kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan-perbuatan tadi. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakirna minhu ma nasina. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma 'alaika bi a'da'id din. Allahumma 'alaika bil yahudil zalimin. Allahumma 'alaika bin nasara hakidin. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij farajal makrubin wa nafis usratal musirin wa qdidaina 'anil madinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.